Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Senang bertemu kembali. Selamat bertemu kembali teman-teman Baki Lovers dimanapun kalian berada. Izinkan saya pada kesempatan hari ini untuk sekedar mencurahkan unek-unek asa dan kegundahan yang telah lama terkandung dalam diri hati sanubari ini. Kemudian suara saya jika kurang keras, kurang bisa diterima di indera teman-teman semua, bisa dikeraskan volume laptop atau HP-nya masing-masing ya, karena terkendala hardware dan lain-lain. Baik, tapi semoga tidak menjadi penghalang untuk kita saling mencurahkan unek-unek gitu. Baik, di kesempatan hari ini saya lanjut, yaitu tentang pengantar e-commerce gitu. Baik, pertama-tama kita ingin tahu dulu apa sih itu e-commerce. Jadi bukan seperti itu. Jadi e-commerce itu kepanjangan dari electronic commerce, atau kalau di Indonesia kan perdagangan elektronik. Apa sih perdagangan elektronik? Yaitu segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang maupun jasa dengan menggunakan media elektronik. Jadi trade of goods and services dengan menggunakan media elektronik itu diistilahkan sebagai e-commerce. Ada juga yang mengartikan sebagai serangkaian aktivitas yang memanfaatkan teknologi, baik sistem internet maupun jaringan komputer, untuk melakukan transaksi jual beli maupun pemasaran antara penjual dengan pembeli. Nah, jadi di ya sudah lama sih, meskipun sudah tahun 1990-an pun sudah dikenal e-commerce ini, namun masa kini e-commerce ini semakin merambah karena media elektronik pun juga semakin maju, khususnya internet. Jadi apa sih yang menyebabkan di zaman sekarang ini semakin harus mengetahui e-commerce? Yaitu karena jangkauan internetnya yang sudah meluas, atau akses internet kan sekarang di daerah-daerah terpencil kan sudah mulai dibangun internet, jadi sudah tidak ada zamannya lagi mau ngakses internet harus pergi ke warnet gitu. Kan sekarang sudah ada handphone pasti ada teknologi internetnya, kemudian kuota dan pulsa data juga sudah banyak ada di mana-mana, tidak seperti zaman dahulu yang hanya orang terpelajar dan di bidang tertentu saja yang bisa mengakses internet. Itu dulu banget, hanya di bidang IT saja yang tahu tentang internet, tapi sekarang di daerah-daerah kecil pun sudah paham tentang internet. Dan yang belum paham, kita dan juga pemerintah terus berupaya untuk menggerakkan agar masyarakatnya itu tidak buta dengan internet, karena internet adalah keniscayaan dan di masa depan itu akan lebih banyak lagi kegunaan dalam segala hal. Itu pasti ada internetnya gitu, atau IoT gitu ya, di segala bidang. Jadi saat ini internet merupakan peluang besar bagi para pebisnis. Kenapa? Karena yang pertama, jangkauan internet sangat luas. Jadi internet ini memiliki cakupan yang sangat luas. Artinya sasaran konsumen juga akan semakin luas. Jadi para pebisnis itu jika mentarget pun juga targetnya akan menjadi lebih luas lagi, bukan hanya di sekitar tempat dia berbisnis saja. Oleh karena itu e-commerce juga semakin merebak dan semakin dikenal. Kemudian pemanfaat sistem daring ini atau dalam jaringan ini juga sangat memungkinkan terjadinya transaksi dengan pelanggan-pelanggan di seluruh dunia bahkan. Dengan demikian baik pebisnis kecil maupun besar memiliki cakupan pasar yang sama-sama luas. Jadi itu karena jangkauan internet yang luas. Yang kedua karena kemudahan untuk bertukar informasi. Jadi di zaman sekarang sudah kita bisa dapat informasi apapun dengan internet.
Internet memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Nah, kalau di bidang bisnis ini, jadi dalam bidang perniagaan tentu saja, pebisnis jadi tidak perlu datang langsung untuk menemui pelanggan mereka secara tatap muka langsung, harus pembeli dan penjual harus bertatap muka langsung, tentu saja tidak. Karena informasi itu bisa disampaikan, baik informasi produk, informasi harga, informasi spesifikasinya bagaimana, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, itu bisa diberikan secara mudah melalui daring atau dalam jaringan. Nah, hal ini akan menjadi lebih efektif bagi perniagaan karena ya transaksi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi tidak ada kewajiban untuk saling bertatap muka langsung secara langsung, karena toh informasi itu bisa cepat sampai ke sana tanpa harus bertatap muka langsung, tapi melainkan lewat daring. Jadi internet semakin bisa dipakai oleh anyone, siapapun, anytime, dimanapun, kapanpun, dan juga anywhere, dimanapun. Dan di zaman sekarang, internet tersebut memiliki dampak terhadap kegiatan pemasaran, termasuk di semua bidang ya, teman-teman developers, termasuk salah satunya juga di bidang pemasaran. Kenapa ini teman-teman pasti sudah tahu ya, sudah menyadari, tapi tetap kita bahas. Yang pertama tentu saja mengurangi biaya. Jadi pengguna internet yang sangat mudah diakses serta murah ini dapat mereduksi atau mengurangi biaya pemasaran dan juga operasionalnya. Misalkan ketika pemasaran dilakukan secara luring, maka alat-alat yang biasanya secara konvensional seperti brosur, seperti spanduk, seperti alat-alat promosi yang lain, katalog harga mungkin jadi tidak memerlukan itu. Sedangkan jika memanfaatkan internet marketing, maka biaya-biaya promosi itu tidak terlalu tinggi, tidak diperlukan lagi. Karena tadi itu informasi yang diberikan bisa disebarkan secara gratis di internet gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi ada spanduk, ada katalog harga, ada brosur. Pada intinya tidak perlu, tapi diadakan pun juga bagus. Kemudian yang kedua adalah memudahkan komunikasi dua arah dan juga interaksi antara penjual dan pembeli. Karena tadi itu bisa dilakukan anywhere, dimanapun, kapanpun, selama 24 jam itu pembeli bisa berkomunikasi dengan penjualnya. Jadi tidak harus pembeli harus datang dulu ke tempat penjual, kemudian kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan baru harus datang dulu. Tentu saja dengan adanya daring ini tetap bisa penjual dan pembeli tetap bisa saling berhubungan dengan fitur chat misalnya. Jadi kapanpun, dimanapun, kapanpun dan dimanapun tetap komunikasi dan penjual dan pembeli atau consumer engagement itu tetap mudah dilakukan. Jika ada pertanyaan tentang produk misalnya, ya tinggal menggunakan chat saja atau dengan WA bisa langsung ditanyakan tentang ketersediaan produk. Itu juga merupakan dampak dari internet pada bidang pemasaran. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Jadi dengan adanya internet ini, penjual tidak harus mempunyai toko fisik. Untuk memulai berbisnis kan biasanya harus harus mencari di dekat jalan raya misalnya, harus ada feng shui-nya dulu, harus di atas jalan, tempat tokonya di atas jalan, lalu tidak di dekat perempatan, itu kan biasanya kalau seperti itu. Kalau dengan toko fisik itu agar pembeli itu bisa dengan mudah mencapai toko. Tapi dengan adanya internet ini toh pembeli bisa mencapai kita. Jadi triknya sudah bukan tentang feng shui lagi kalau bicara tentang internet dengan pemasaran, tapi mungkin dibahas di unek-unek yang lain, misalnya ada SEO ya,
search engine optimization. Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang perlu dibicarakan di zaman sekarang tentang bagaimana biar pelanggan itu bisa mencapai kita atau bisa mencapai penjualnya itu dengan mudah. Kemudian reseller dan dropshipper misalnya, itu juga tidak memerlukan gudang, adanya gudang untuk penyimpanan untuk menjual barang, karena reseller dan dropshipper kan hanya mempromosikan saja. Mereka tidak mempunyai barang atau produknya di tangan mereka. Mereka hanya menjualkan barang dari pihak ketiga. Barangnya ada di pihak ketiga, gudangnya ada di produsennya. Jadi reseller dan dropshipper hanya menjualkan saja kepada pelanggan, dan mereka tidak perlu memegang barangnya dan tidak perlu mempunyai gudang penyimpanan barangnya. Jadi itu juga dampak terhadap pemasaran. Kemudian yang keempat, dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil maupun perintis sekalipun. Ya karena tadi itu internet kan bisa dipakai oleh siapapun, anyone. Jadi kan bisa dikatakan telah banyak orang mempunyai tools untuk melakukan e-commerce, untuk bisa terhubung dalam internet, kan ada banyak, ada wifi, jadi pasti bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tapi tetap memerlukan pengetahuan dan juga memerlukan kuota. Baik, lanjut. Kita sampai di dampak internet terhadap pemasaran dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil dan perintis sekalipun. Jadi tadi itu dapat dimanfaatkan oleh anyone, semua bisa memanfaatkan teknologi ini dan adilah. Jadi sekarang sudah tidak lagi kompetisinya, konsumen itu hanya dimiliki oleh perusahaan yang sudah besar, yang sudah settle, yang yang sudah memiliki pangsa pasar yang banyak. Tidak, tapi bahkan usaha yang baru merintis pun mempunyai peluang untuk mendapatkan pasar juga dengan memanfaatkan media internet ini. Jadi ini merupakan peluang yang tidak boleh disia-siakan oleh para perintis sekalipun. Kemudian, ya ini tadi mudah dicari dan diakses dengan cepat, dapat dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kemudian proses transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Ya dengan ada internet, dengan adanya Internet of Things, terutama kita bisa tinggal punya HP, punya akun bank pun sudah bisa terjadi pembelian tanpa harus kita keluar dari rumah, tanpa harus repot-repot transaksinya. Oke teman-teman, lanjut lagi. Kemudian internet dan entrepreneur. Internet dan entrepreneur. Nah, jadi meskipun ada banyak manfaat dari internet di masa sekarang, namun juga ada tantangan. Jadi e-commerce ini juga menjadi tantangan bagi para pemasar. Nah, tantangan bagi penjual misalnya adalah memerlukan pengetahuan dan rencana strategi promosi yang lebih efektif dan gencar ketika memulai bisnis maupun memperkenalkan produk baru. Jadi ini adalah salah satu tantangan bagi penjual. Jadi memang internet lebih banyak mempermudah, tapi kemudian itu juga memberikan eh, apa namanya, ya tuntutan kepada setiap kita semua agar tidak update gitu istilahnya, atau kurang update ya. Jadi kita juga harus mengupdate dengan perkembangan teknologi, kita terus memantau perkembangan teknologi dan juga perkembangan sosial. Kita harus mengetahui tren di masyarakat seperti apa. Kita harus jeli melihat peluang bisnis maupun ancaman bisnis. Jadi misalnya ada perkembangan di sosial media ataupun ada tren marketing yang
yang baru, ada tren marketing yang baru. Kalau